Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Hafid Izudin. Dan saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang telah mensubscribe, mengasihkan like dan komen. Semoga kawan-kawan semuanya selalu diberikan kelancaran rezeki dan kesehatan. Di kesempatan video kali ini saya akan membawakan tema atau sesuai dengan judul ya, yaitu adalah buka usaha dengan modal hanya 1.700.000, nggak ada 2 juta lah. Nah, sebelum saya lanjutkan videonya, saya akan berbicara sedikit, yaitu modal untuk usaha dagang itu adalah ada dua. Yang pertama adalah modal materi, yang kedua ini adalah modal mental atau modal mental lah. Kalau modal materi itu mungkin teman-teman tuh bisa semua ya. Kalau untuk modal mental ini, sebelum berjualan harus benar-benar mempunyai mental yang kuat. Dan saya yakin teman-teman semua itu sudah mempunyai mental atau jiwa dagang semuanya itu. Tinggal bagaimana pengaplikasiannya dan sering mencoba. Mental dagang ini sangat penting kan kawan, karena ketika ruko kawan-kawan atau jualan kawan-kawan itu sangat berdekatan dengan kompetitor, itu kawan-kawan harus mempunyai mental yang kuat. Karena apa? Karena ketika toko kawan-kawan itu ketika sepi pembeli dan toko sebelah itu sangat ramai pembeli, kawan-kawan harus bersabar, jangan berkecil hati atau jangan merasa minder, jangan down. Intinya, kalau pengalaman saya pribadi yang saya terapkan adalah ini bisa dicontoh, kalau memang ada baiknya silakan diambil. Kalau saya ketika menghadapi masa yang seperti itu, di pikiran saya cuma begini, yakinlah bahwa rezeki itu tidak akan tertukar. Meskipun rezeki kawan itu ada di pucuk Gunung Semeru sana dan lokasi dagang kawan-kawan ada di ujung barat, kalau itu sudah menjadi rezeki kawan-kawan, itu pasti akan datang meskipun jauh. Nah, sebaliknya pun juga begitu. Meskipun pembeli itu jaraknya cuma 500 meter dari kawan-kawan, 5 meter dari kawan-kawan, kalau itu belum menjadi rezeki kawan-kawan, itu nggak akan masuk ke toko kawan-kawan. Karena apa? Karena itu adalah bukan rezeki kawan-kawan. Yakinlah dan selalu sabar berikhtiar bahwa rezeki itu tidak akan tertukar. Oke, langsung saja, karena ini tanpa panjang lebar, karena list yang saya bawakan untuk kesempatan video ini sangat banyak, biar tidak menyingkat waktu akan saya bacakan. Nah, maksud dari video ini adalah ketika kawan-kawan mengeluarkan modal sebesar 1.700.000 atau 1.800.000, itu tidak terbuang sia-sia, dibelikan apa saja. Yang pertama adalah peralatan mandi. Contohnya gini. Nah, belikanlah peralatan mandi, sabun, pasta gigi, dengan sampo sasetan. Nah, ini anggarkan untuk beli ini, untuk mulai usaha adalah 150.000. Belikan dulu ini sabun ini sabun ini harganya kalau jual lagi kisaran 2,5 sampai 3.000. Harga pulaknya cuma 2.200 atau 2.000-an lah. Katakanlah belikan 10 biji dulu. 10 biji yang merek lain seperti Leboy atau Dettol atau Gift atau Look itu berikan 55 atau 10 dulu. Yang penting anggarkan 150.000. Terus untuk pasta gigi, kalau pengalaman saya selama berjualan, pasta gigi yang paling laris adalah ukuran yang ini, yang tanggung. Ini ecerannya sekitar harga 4.000 sampai 4,5. Jadi kulaknya pasti di bawah itu. Nah, sediakan ini dulu 10 atau 5 lah. 5 dulu aja ya. Sediakan 5. Sediakan yang Dettol ini adalah 3. Terus yang Leboy itu 5 ya, terserah kawan-kawan, yang penting anggarannya tadi adalah 150.000. Nah, untuk sampo sasetan ini murah, ini cuma 4,5
5.000 sampai 4,5 per rentengnya. Ini isi 12 renteng. Belikan 4 produk. Setiap produknya itu 2 renteng. Anggarkan 150.000. Oke, yang kedua adalah obat-obatan. Nah, obat-obatan ini mengapa saya masukkan? Karena ini adalah menjadi sangat dicari orang. Biasanya masyarakat sekitar itu kalau sakit ringan seperti batuk, flu, terus setelah itu mahnya kambuh, itu agak enggan untuk pergi ke apotek. Biasanya memilih untuk mencari di warung tetangga. Nah, kita ambil lupa aku maksudnya. Kita ambil kesempatan dari situ, ambil peluang dari situ. Kita jual obat-obatan kayak gini. Promak ini beli dulu aja 2 slop atau 1 kotak. Yang Putrik ini belikan 1 kotak. Yang kayak gini, nah kayak Misagri kayak gini, belikan dulu 3 biji atau 5 biji. Anggarkan itu adalah Rp50.000. Pokoknya yang paling dicari di masyarakat kalian itu apa? Kalian harus pintar-pintar mencari celah atau mencari peluang. Oke, beralih ke obat-obatan. Obat-obatan tadi 50.000. Sekarang yang ketiga adalah palen. Palen itu meliputi pembalut, terus tisu, setelah itu pampers. Nah, ini kalau beli 1 bag ini harganya cuma 26.000. Nah, ini 26.000 dapat 6. Ini sediakan dulu 2 dari 3 nama atau 3 brand. Supaya apa? Supaya toko teman-teman itu ketika orang mencari barang ini ada pilihannya. Sediakan dulu 3 atau 4 lah. Yang penting anggarkan ini 100.000. Seperti ini pembalut, terus pampers ini satu renteng atau 2 renteng dulu lah. Yang paling laris itu biasanya ukuran M sama ukuran S sama L. Ini cuma murah ini 10.000 atau lupa saya datanya. Pokoknya per bijinya ini 2,5, isinya cuma 6 biji per renteng. Terus nah ini tisu yang kecil ini, terus katembat ini sediakan. Ini dicari orang, pasti laku. Oke, setelah dari palen-palen, yang berikutnya adalah mie instan. Nah, mie instan ini biasanya ini sangat laku. Ini anggarkan untuk beli mie instan ini 200.000. Kalau 200.000 kalau beli dus-dusan itu cuma dapat 2 dus. Nah, gimana caranya biar mie kan banyak variannya, ada yang kuah, ada yang goreng, ada yang rasa soto. Nah, minta ke agen atau reseller kalian atau grosir kalian beli 1 dus itu campur. Biasanya 1 dus itu isinya adalah 40 piece. Kalau yang kuah itu biasanya harganya sama antara rasa soto dan ayam bawang. Kalau yang goreng harganya lebih selisih sedikit. Itu belikan 2 dus campur, itu pasti boleh. Biar apa? Biar kembali lagi toko kawan-kawan itu banyak variannya. Ketika orang cari yang kuah ada, yang goreng ada. Itu untuk pertama kali menarik pengunjung di toko baru teman-teman. Setelah mie instan yaitu adalah berikutnya penyedap. Nah, penyedap ini sangat dicari oleh ibu-ibu. Bahkan ini menjadilah kebutuhan pokok, karena ini kalau nggak ada ini masakannya pasti hambar. Nah, kayak gini penyedap kayak gini, ini 1 rentengnya cuma harga 4,5. Yang ini yang merah ini 4.000, yang ini malah di bawahnya lagi. Kalau bisa sediakan ini penyedap 3 renteng terus kayak gini. Nah, ini sediakan 1 renteng dulu. Setelah itu kecap manis, ini yang murah aja, yang pertama itu yang 1.000-an, ini sediakan 1 renteng. Terus bumbu, nah ini bumbu instan, bumbu racik ini sediakan. Ini kan ada banyak macamnya. Ini kalian pilih yang 3 aja, yang rasa lodeh, yang sayur asem sama sayur sop. Itu sediakan dulu 1 renteng. Nah, ini untuk anggaran ini
penyedap ini kalian anggarkan 100.000, itu sudah dapat banyak, dibagi-bagi tadi 100.000. Terus setelah itu berikutnya adalah kopi saset. Nah, kopi saset ini sangat dicari oleh bapak-bapak, bahkan semua usia kayak semua kalangan minum kopi lah maksudnya, minum kopi sasetan, kopi instan. Nah, untuk kopi ini anggarkan 100.000. Kalau yang merek ini satu rentengnya harganya 9.000, isinya 12 piece, satu renteng 12 bungkus. Yang ini 10.500, kalau nggak ada yang jual 11.000. Anggarkan kopi sasetan itu 100.000. Dengan uang 100.000 kalian beli ini sudah dapat kurang lebih 4 macam. Nanti belikan 2 renteng atau 1 renteng. Yang penting cari yang paling paling dicari, paling laris. Biasanya kan beda tempat, beda kawasan, beda pembeli memang benar. Terus setelah itu berikutnya adalah garam. Garam ini jualnya, saya jual nggak ada 2.000, belikan dulu aja 10 piece, 10 bungkus. Ini kemungkinan harganya cuma 12.000. Yang penting ada, sediakan, karena kalau ibu-ibu masak pasti pakai ini, nggak mungkin pakai ini pasti lakunya. Garam sudah, terus gula. Berikutnya adalah gula pasir. Sediakan juga gula pasir, karena ini adalah menjadi salah satu kebutuhan pokok di masyarakat kita. Gula pasir ada banyak sekali ragam harga untuk gula pasir. Nah, kemungkinan ada 3 ragam kalau nggak 2 ragam. Ini bungkusan yang 500 gram, ada lagi yang 475 gram, ada yang 450 gram. Beda takaran, beda harga, selisihnya kisaran 1.000 sampai 2.000 per takaran. Silahkan kalian pilih yang mana. Yang penting ketika orang membeli, kalian kasih tahu bahwa ini gulanya 475 gram, ini 450 gram, ini yang pas 500 gram. Beli yang ini 10 bungkus atau 5 kilo. Untuk per hari ini, per tanggal 13 bulan 2 ini, harga gula adalah di tempat saya 11.500. Kalau beli 10 kilo jadinya 115 ya. Itu bagi 2 kenanya 57.500. Jadi anggaran untuk gula 5 kilo ini adalah 57.500. Beli dulu 5 kilo, yang penting ada. Nanti ketika toko kawan-kawan sudah mulai banyak pembeli, mulai banyak pelanggan, kalian tambah stok kalian. Yang penting nggak nolak dulu. Oke, gula manis sudah. Berikutnya adalah minyak goreng. Nah, minyak goreng, pengalaman saya jualan yang paling laris adalah yang kemasan seperti ini. Nah, ini jualnya cuma 3.000 kan terjangkau. Yang ini cuma 7.000. Ini belikan dulu aja 5. Yang ini 5, yang ini 10, yang ini 5. Yang penting anggaran untuk minyak goreng adalah 70.000. Jangan beli untuk permulaan, jangan dulu beli yang besar-besar, karena harganya kan lumayan mahal. Kecuali kalau udah banyak pelanggan terus ada yang tanya, belikan. Kalau ada modal, tambahan modal, belikan untuk pelengkap. Terus berikutnya adalah snack. Nah, snack ini juga sangat penting kawan-kawan. Snack untuk makanan ringan untuk anak-anak kecil. Snack seperti ini. Nah, seperti ini kan 1.000-an. Itu anggarkan untuk snack 150.000. Itu sudah dapat banyak sekali. Entah itu nanti akan dapat biskuit, permen, terus wafer, terus minuman sasetan anak-anak yang disukai anak kecil. Yang penting belikan 150.000. Itu bisa kurang atau bisa lebih, tergantung kondisi tempat kawan-kawan semuanya. Nah, kenapa snack ini penting? Karena ini adalah salah satu juga daya tarik. Jadi untuk mendatangkan pelanggan, bisa jadi anak-anak kecil dulu yang datang, setelah itu nanti ngejak ibunya, terus ibunya belanja yang lain. Itu kan bisa mendatangkan pelanggan baru di toko kawan-kawan. Selain snack, berikutnya adalah beras. Nah, beras ini kan ada banyak ragamnya, ada banyak mereknya. Beli yang karungan dulu, yang satu sak 25 kilo itu yang kalau di sini
harga 230 itu sudah dapat beras yang lumayan bagus, yang bagus lah, yang layak dikonsumsi, yang berasnya itu sudah utuh-utuh. Belikan dulu 25 karung atau belikan 15 kilo dulu juga bisa, tergantung nanti kondisinya kawan-kawan. Setelah beras, pertalit. Nah, pertalit ini juga penting kawan-kawan. Ini juga menjadi salah satu penarik, daya tarik. Pertalit ini untuk pertama kali usaha itu yang nggak usah lah beli yang mesin modern, yang manual, yang diwadahi di botol-botol itu dulu aja. Itu belikan ke pom besar itu 130.000, itu sudah mendapat sekitar 13 atau berapa ya, 15an liter lah. Untungnya juga lumayan loh, pertalit itu di atas 1000. Itu bisa menjadi salah satu daya tarik juga. Terus berikutnya adalah pulsa. Nah, pulsa ini kalau dulu mungkin belum menjadi kebutuhan pokok ya. Seiring dengan berjalannya waktu, berjalannya apa ya, masa sekarang kan masanya masa digital, sehingga pulsa ini menjadi salah satu kebutuhan pokok. Belikan pulsa atau deposit pulsa yang multi, yang bisa semua transaksi. Maksudnya semua transaksi itu bisa buat isi paket internet, bisa buat token listrik, terus bisa untuk pulsa reguler. Itu untuk awal belikan dulu aja 200.000. Itu saya kira sudah cukup lah, 200.000 untuk jalan pertama. Itu menjadi daya tarik juga. Terus yang berikutnya adalah obat nyamuk. Belikan obat nyamuk kan ada banyak ragamnya kayak gini. Ini cuma 3,5, yang ini jualnya 4.000. Ini belikan dulu aja 3 biji atau 5 biji. Yang penting anggarkan untuk obat nyamuk itu 50.000. Nah, yang terakhir adalah deterjen. Nah, deterjen ini juga menjadi kebutuhan pokok. Ini pasti orang pakai ini, soalnya setiap hari harus nyuci baju. Deterjen ini satu renteng isinya 6 piece. Ini harganya cuma 5,5 atau 5.300. Nah, belikan dulu aja. Anggarannya untuk deterjen ini adalah 100.000. Belikan 3 renteng kan banyak itu macamnya, variannya. Tidak lupa ini juga pembersih piring nih. Pembersih piring kan banyak. Ini biasanya yang kemasan kecil ini paling laris, soalnya terjangkau, murah. Untuk daerah pedesaan atau daerah pinggiran perkotaan itu banyak yang pakai. Pengalaman saya jualan yang laris untuk pencuci piring ya yang ukuran segini, ukuran 1000-an, karena terjangkau kan ya. Nah, udah kawan-kawan, itu tadi. Nah, ini catatannya. Itu tadi semuanya totalnya adalah saya total 1.697.500 atau dibulatkan 17 lah. Dengan modal 17 itu kalian sudah bisa berjualan atau sudah memiliki toko sendiri. Nah, maksud video saya di sini adalah apa? Dengan supaya memberikan gambaran kepada teman-teman, kalau pengen buka usaha, mempunyai modal sekitar 2 juta pas, itu sudah bisa jalan dan membeli tadi kebutuhan yang sudah saya sebutkan. Kenapa saya merekomendasikan barang-barang tersebut? Karena barang-barang tadi itu adalah menjadi kebutuhan pokok kehidupan sehari-hari kita semua. Jadi pasti lakunya, nggak mungkin nggak laku, yakin pasti laku. Supaya apa? Supaya modal tadi bisa cepat berputar dan usaha kawan-kawan bisa berjalan, modalnya nggak mubadir. Nah, oke kawan-kawan, sekian dulu karena sudah panjang videonya. Mudah-mudahan kawan-kawan semua yang menonton video saya ini mendapat manfaat. Apabila ada salah dan kurang lebihnya saya minta mohon maaf, karena niat saya di sini adalah mengasih gambaran kepada teman-teman yang mau mulai usaha toko kelontong atau warung peracangan dengan modal yang minim, modal yang ngepres,
dibelikan apa saja, ya itu tadi saya rekomendasikan barang-barang seperti itu. Barang-barang itu tidak harus teman-teman jadi list belanjaan pertama, tapi setidaknya barang-barang itu memberikan gambaran yang harus dibelanjakan itu kebutuhan pokok yang laris ya, barang-barang itu menurut pengalaman saya selama dagang ya, selama berjualan. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.